What's up dude, balik lagi sama gue Blind Man Jack, dan kali ini gue pengen ngobrolin tentang beat-beat gue yang ada di Gue Buta Bukan Bego. Karena 2 hari lagi, ini insya Allah tayang tanggal 23 November, tanggal 25 November, Gue Buta Bukan Bego digital downloadnya sudah available di comika.id. Lo bisa sikat langsung, harganya 100.000. Ada presale-nya 80.000 dan itu terbatas. Presale pasti terbatas, kalau enggak saya akan miskin. Dan Comika akan bangkrut. Kenapa gue jadi aneh begini? Oke, anyway, sikat aja di digital downloadnya. Dan gue akan membicarakan beberapa beat yang ada di Gue Buta Bukan Bego di beberapa video ke depan ini. Yang pertama gue pengen ngomongin satu, ini sebenarnya bukan beat sih, tapi lebih kepada setup sebenarnya. Setup yang panjang dan sangat beresiko. Nanti gue akan ceritain gimana gue bicarain setup ini. Ini setup yang panjang, tapi menurut gue ini adalah setup yang sangat penting kalau lo nonton Gue Buta Bukan Bego. Tanpa lo dapet setup ini, ke belakangnya tuh lo nggak akan nyambung gitu. Karena sebenarnya dalam setup yang satu ini gue ngomongin bedanya cacat dengan disabilitas. Kenapa gue nggak mau disebut cacat? Kenapa gue lebih suka disebut disabilitas? Lalu kalau cacat lo akan melihat orang itu seperti apa, tapi kalau disabilitas lo akan melihat orang seperti apa gitu. Nah ini gue omongin dalam waktu yang agak panjang gitu ya. Dan ketika gue buat setup ini, gue tuh kombut waktu itu sama teman-teman Jakarta Selatan, stand up Indo Jaksel ya, sama Popon, sama Rais, sama Aji, sama Bonar juga, sama ya pokoknya teman-teman, mainly teman-teman Jakarta Selatan lah. Gue bilang sama mereka, gue khawatir karena ini setup yang panjang, tapi mereka bilang udah nggak apa-apa, kalau memang ini setup yang penting, menurut lo penting, lu hajar aja gitu, nggak usah pakai punchline, sama nggak, even mereka bilang nggak usah pakai half punch juga nggak apa-apa gitu. Tapi message gue jelas keterima sama mereka bahwa ini adalah satu pondasi yang harus mereka ngerti supaya mereka bisa nangkep jokes gue nanti yang ke belakangnya gitu. Jadi istilahnya ini sangat panjang tapi dibayarnya ya di satu show ini. But anyway, akhirnya beberapa hal gue pikirin gitu ya, gue pikirin untuk gimana supaya orang ngedengerin gue tapi nggak bosan juga gitu. Dan akhirnya gue menemukan beberapa half punch akhirnya gue putuskan untuk masukin beberapa half punch karena gue memang agak khawatir dengan panjangnya setup ini. Dan gua juga masukin satu gimmick lah, bisa dibilang sebenarnya satu gimmick yang mungkin orang nggak nyangka itu akan terjadi. Nanti lo bisa lihat sendiri di klipnya gitu, dan behind the story-nya. Jadi klipnya kan akan gue pasang juga, jadi lo akan tahu gitu ya. Jadi ketika gue masuk ke setup ini, lampu itu akan gue matiin gitu loh. Lampu gue matiin, dan awalnya gue tuh pengen pas lampunya nanti nyala, gue tuh ternyata lagi makan Indomie atau lagi apa gitu. Cuman gue pikir kayaknya nggak asik lah gitu ya. Jadi gue coba untuk jadi experience saja sama-sama untuk matiin lampu, untuk ngerasain apa yang gue rasain ketika gue mendengarkan sesuatu gitu. Itu backstory-nya. Boleh lo simak di klip yang satu ini. Oke. Ini kita serius sebentar ya. Gue mau nyamain pandangan dulu nih. Kita samakan pandangan dulu supaya kita ngerti tentang apa itu cacat. Oke? Kita samain pandangan dulu ya. Here we go. Udah sama kan? Sekarang pandangan kita sama. Oke, dengerin baik-baik. Cacat, kalau lo baca di kamus,
itu artinya adalah sesuatu yang rusak dan menyebabkan nilainya hilang atau mutunya turun. Oke, gue ulang ya. Cacat itu adalah sesuatu yang mengalami kerusakan sehingga mengalami kehilangan nilai atau mutunya turun. Jadi kalau misalnya nih sesuatu, barang pasti. Karena satuannya sesuatu. Jadi kalau misalnya lo punya barang, taruhlah misalnya lo punya mobil. Mobil dengan spek yang sama, dengan model yang sama, mobil-mobil yang lain, dia RPM-nya bisa sampai 3000 RPM misalnya. Mobil lo cuma sampai 700 RPM-nya. Padahal sama tipenya. Modelnya sama. Ya. Berarti ada yang rusak dari mobil lo. Kalau mobil lo rusak, apa yang lo lakukan? Bawa ke bengkel untuk dibenerin. Ya kan? Sampai di bengkel, montirnya bilang, ini saya tahu nih rusaknya di mana nih, tapi memang nggak bisa dibenerin. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Nilainya berkurang, mutunya berkurang. Kalau lo mau jual itu mobil, harganya lebih turun. Ya kan? Ini kita serius sebentar ya. Ini materi yang ini emang setup doang nih, nggak ada punchline-nya nih, nggak ada lucunya nih. Lucunya mungkin di show yang gua kedua nanti ya. Nyambung, tapi bear with me. Gitu. Karena ini penting banget ya. Lalu setelah kita tahu nggak bisa diperbaikin mobilnya, ownernya juga biasa kan suka malas ngambil kan, dijual nggak laku. Akhirnya apa yang terjadi? Ngejogrok di bengkel. Nggak jelas aja tuh berdebu, dijadiin sarang anjing bengkel gitu kan. Gitu. Udah jadi nggak ada nilainya aja. Gitu. Dan lo bayangin kalau ini lo terapkan ke manusia. Ya kan? Orang kalau lo bilang cacat, berarti ada yang rusak dari dia. Ada yang rusak dan nilainya hilang atau mutunya turun. Makanya lo selalu berpikir, orang cacat kualitasnya pasti beda sama lo semua. Ini masih pada di sini kan ya? Oke. Takutnya pada pergi gitu. Gue ngomong mindik-mindik keluar satu-satu gitu kan. Tapi itu yang terjadi. Kalau lo bilang cacat ke orang, lo akan berpikir bahwa berarti ada yang rusak di dia, dan dibenerinnya di mana? Di rumah sakit. Bengkel lo kira kafe. Udah tutup. Ya kan? Dibenerinnya di rumah sakit. Kalau mobil ke bengkel. Orang ke rumah sakit. Di rumah sakit dokternya bilang, saya tahu nih masalahnya apa nih, udah ketahuan nih, tapi emang gak bisa dibenerin. Apa yang terjadi dengan orang itu? Gak mungkin dijual kan? Akhirnya yang dilakukan apa? Disisihkan. Ngejogroklah dia. Di mana? Di panti. Dan lo tahu kehidupan di panti kayak apa? Lo kalau mau tahu kehidupan di panti itu, hidup lo tuh ditentuin sama orang. Lo gak bisa nentuin hidup lo sendiri. Kalau lo buta, lo masuk panti, ya, itu pilihannya gak banyak. Karena ada orang-orang di panti nih yang merasa dirinya mereka sempurna, ya kan? Yang sehat, yang merasa lengkap gitu. Terus mereka rapat gitu, mereka bilang, oke, ini ada orang-orang cacat, mereka kita urusin, kita kan masih sempurna ya, kita yang punya kelengkapan dikasih anugerah oleh Tuhan, mari kita bantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung ini, gitu kan. Orang buta, kita apa ini ya mereka? Orang buta kan bisa ngeraba Pak, suruh mijat aja. Oh, oke. Bagus. Lagian kalau salah raba kan dia gak bakal dituntut kan, gak bakal dimarahin juga. Oke, good idea gitu kan. Terus yang tuli gimana nih? Oh yang tuli suruh salon aja Pak. Karena kan kalau hair dryernya berisik dia juga gak masalah Pak. Oh iya bagus. Salon aja berarti gitu. Terus yang pakai kursi roda gimana Pak? Jahit ya. Karena jahitannya kan gak bakal kemana-mana kan. Orderan yang datang gitu kan. Dan ini akhirnya sadar atau enggak, selama ini lo selalu berpikir seperti itu kan. Nilainya benar-benar jadi terbatas, mutunya jadi benar-benar terbatas. Ini yang terjadi sama orang-orang yang lo anggap cacat. Nah sekarang gue mau ngasih lo pandangan yang baru nih, oke? Kita punya pandangan yang baru.
Enak kan? Baru 10 menit aja kayak gitu udah rame. Gue 10 tahun santai aja. Oke, langsung aja lo sikat Gua Buta Bukan Bego digital downloadnya di comika.id, harganya 100.000, presale-nya 80.000. Jadi kalau lo dapat harga presale, go for it dari sekarang, lo langsung sikat aja. Kalau lo kemarin belinya yang bundling, lo harusnya udah mendapatkan kode di email lo. Nanti tinggal kodenya itu dimasukin di comika.id, lo bisa langsung download. Oke? Thank you semuanya. Jangan lupa klik like, subscribe, pokoknya tombol-tombol di bawah itu, lakukan sesuatu dengan mereka, dan gua akan kembali dengan video-video yang berikutnya. Bye bye.